Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di channel SMP Negeri 4 Surade. Kita akan coba membahas soal IPA untuk sumatif akhir jenjang tingkat SMP tahun 2023. Ini baru part 1 ya. Nanti ada part yang selanjutnya. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa membantu kalian lulus di sumatif akhir jenjang. Oke. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel SMP Negeri 4 Surade Official. Kita coba bahas di nomor yang pertama. Di sini disajikan sebuah tabel hasil identifikasi siswa terhadap berbagai jenis bahan dan sifatnya. Di sini ada jenis bahannya, ada aluminium, karet, tembaga, plastik. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah bahan yang paling baik dipilih ketika akan membuat kabel listrik. Dalam membuat kabel, di situ ada bagian dalam dan di bagian luar. Oke, kira-kira bagian luarnya kita menggunakan bahan apa ya? Nah, kita lihat dari sifatnya, yang pasti diusahakan ya tidak mudah meleleh. Karena kalau misalnya mudah meleleh, berbahaya juga untuk nanti listrik bisa menyebabkan kebakaran. Nah, selanjutnya yang paling penting di sini adalah kita bahas bagian luarnya. Itu harus ya elastis. Kalau untuk bagian dalam diusahakan harus keras. Nah, maka kalau dilihat dari tabelnya, maka yang memungkinkan dari sifat yang paling baik dipilih ketika akan membuat kabel listrik adalah nomor 1 dan 2. Jelas ya di sini kalau misalkan kalian lihat di bagian dalamnya kita menggunakan bahan aluminium, di bagian luarnya kita bisa menggunakan bahan karet yang elastis, tidak dapat mengalirkan arus listrik, tapi tahan panas dan pasti tidak mudah meleleh. Nah, itu untuk nomor 1 ini gampang lah ya. Insya Allah kalian bisa. Kita coba bahas di nomor yang kedua. Di sini ada pertanyaan, ada Tika menggunakan tas belanja berbahan kain ketika berbelanja ke supermarket dan membuat kerajinan tas berupa taplak meja dari plastik pembungkus yang tidak digunakan lagi. Tindakan Tika menggambarkan penerapan. Nah, ini penerapannya kira-kira masuknya kemana? Nah, kalian pasti sudah bisa menjawab. Ini bahannya jelas ya di sini. Ini adalah reuse dan reduce. Dimana kalau misalkan reduce adalah mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Untuk reuse ini menemukan cara baru untuk menggunakan, karena tadi kan Tika biasanya menggunakan tas belanjanya dibuat sesuatu yang baru. Itu prinsip dari reuse dan reduce. Ini mudah juga lah, mudah-mudahan insya Allah bisa. Kita coba lanjut ke nomor 3. Renewable energy sebaiknya dihemat penggunaannya, sebab nah di sini pilihannya dapat diperbarui lagi, banyak menghasilkan polutan, lebih mencemari lingkungan, dan tidak bisa diperoleh lagi di masa yang akan datang. Nah, kita bahas dulu. Renewable adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga kalau misalkan dilihat dari sini, maka jawabannya adalah tidak bisa diperoleh lagi di masa yang akan datang jika sudah habis. Nah, ini contohnya kalau misalkan dari energi fosil ya, terbarukan, ini termasuk ke dalam unrenewable, artinya tidak bisa diperoleh di masa yang akan datang. Ini untuk di nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini gampang juga lah ya. Teknologi yang memanfaatkan panas yang ada dalam lapisan bumi untuk penyediaan energi listrik, seperti pada gambar yang dikenal dengan istilah. Nah, kalau untuk memanfaatkan energi panas bumi, ini jelas ya. Jawabannya adalah geothermal. Nah, ini geothermal yang ada di wilayah Sukabumi itu ada di wilayah Forum Kuda ke atas ya. Di situ ada Chevron. Dia menggunakan bahan untuk pemanfaatan panas bumi yang disebut dengan geothermal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada tentang tanah ya. Tanahnya sulit menyerap air sehingga tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Tekstur tanahnya cenderung lengket bila dalam keadaan basah dan kuat. Nah, kita harus bawahi di sini adalah merupakan bahan baku pembuatan tembikar atau kerajinan tangan lainnya
yang dalam pembuatannya harus dibakar dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Nah, kira-kira jenis tanah apa yang dibahas di atas? Oke, di sini mudah lah ya. Biasanya untuk membuat tembikar kita butuh tanah liat, karena biasanya kalau dibakar dalam suhu 1000 derajat Celcius dia akan menghasilkan sebuah kerajinan yang sangat luar biasa, bagus, dan sudah digunakan dari sejak dinasti Tiongkok ya. Ini udah digunakan sejak zaman dulu. Oke, jawabannya adalah tanah liat untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada derajat keasaman tanah yang dapat dinyatakan dengan angka. Tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang sangat baik berapa? Nah, ini contohnya sama kayak dengan air. pH-nya harus normal. Nah, kira-kira pH normal tuh ada di angka berapa? Oke, kita flashback. Di sana kan ada asam, normal, dan basa. Nah, maka jawabannya adalah kita tadi tanah memiliki pH yang netral ya. Dia berada di posisi 7. Sama dengan air, sama dengan garam. Dia tidak basa, dia tidak asam. Nah, itu tanah yang bagus harus memiliki tingkat kesuburan dengan pH 7 atau derajat keasamannya 7. Oke. Itu untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Susunan atau agresi partikel primer. Di sini ada pasir atau debu, tanah liat. Nah, kelompok partikel yang satu sama lain berbeda dalam ukuran dan bentuknya dan dibatasi oleh beda-beda yang dikenal sebagai, nah kira-kira ya ini apa? Di sini ada struktur tanah, tekstur, kualitas, dan ukuran. Maka jawabannya yang mana ya? Nah, kita coba jawab. Jawabannya adalah struktur tanah. Kenapa? Karena terdiri dari susunan partikel-partikel. Nah, itu dinamakan struktur. Oke, dipahami ya, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, kita lihat makhluk yang berperan sebagai decomposer. Ini soal di kelas 7 lah ya, gampang. Kira yang mana? Di sini di poin yang pertama ada fungi, alga, dan jangkrik. Ada jamur, bakteri, dan cacing tanah. Ada cacing tanah, bakteri, dan ubur-ubur. Jamur, lumut, dan rumput. Kira yang mana ya? Kita lihat decomposer itu adalah pengurai di akhir ketika makhluk hidup nanti diuraikan oleh mikroorganisme. Kita lihat mana yang semuanya mikroorganisme. Oke, jawabannya adalah yang tadi ya. Di situ ada jamur, bakteri, dan cacing tanah. Oke, ini mudah lah ya. Jadi bakteri, jamur, dan cacing tanah adalah salah satu pengurai yang ada di muka bumi. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada pernyataan. Kita lihat dulu pertanyaannya adalah pernyataan yang benar mengenai lapisan tanah bagian atas terdapat pada nomor. Nah, kita lihat. 1. Tersusun atas bongkahan-bongkahan batu. 2. Warna kecoklatan kehitaman, hasil pelapukan batuan dan sisa makhluk hidup yang mati. Nama lainnya tanah cadas. Kita lihat jawaban yang tepat di soal nomor 9 adalah betul, di 2 dan 3 ya. Pernyataan yang benar mengenai lapisan tanah bagian atas itu harus warna coklat kehitaman dan hasil pelapukan batuan dan sisa makhluk hidup yang mati. Ini oke, untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bakteri yang berperan sebagai pereaksi kimia dalam tanah yang mengikat nitrogen. Nah, biasanya untuk pengikatan nitrogen kita butuh kayak semacam kacang kedelai. Biasanya itu digunakan untuk pengikat nitrogen di udara. Nah, kira-kira bakteri apa yang berperan di sana? Nah, oke, kita jawabannya adalah ini bakteri Rhizobium. Nah, kita bisa lihat di soal nomor 10 ini, biasanya ini ada di kayak kacang kedelai atau kacang tanah pun dia bisa memiliki
butiran-butiran kecil yang di dalamnya adalah bakteri Rhizobium yang biasanya digunakan untuk mengikat nitrogen di udara. Yang harus kalian pahami adalah nitrogen jumlahnya di udara sangat luar biasa banyak dibandingkan dengan oksigen yang lain-lain. Sehingga bakteri ini sangat berperan aktif untuk menghasilkan oksigen di udara ya, yang nanti dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lainnya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini akibat utama erosi tanah. Di sini optionnya adalah berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air, meningkatnya laju perpindahan mineral dari satu tempat, semakin banyaknya tumbuhan pada lapisan atas yang mati, hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah. Maka jawabannya di sini adalah jelas ya, hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah. Ini adalah penyebab utama dari erosi tanah. Oke, itu untuk nomor 11. Kita lanjut lagi ke nomor 12. Berikut ini yang bukan, ada kata kuncinya yang bukan merupakan peran tanah bagi kehidupan adalah, oke, kita lihat optionnya, ada penyedia air dan mineral, menjaga suhu bumi, tempat hidup organisme tanah, menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Jelas ya, di sini jawabannya adalah menjaga suhu bumi. Ini yang bukan peran tanah. Kalau kita lihat dikembalikan ya, otomatis tanah dia berfungsi untuk penyedia air dan mineral, menjaga hidup organisme tanah, dan menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Oke, yang bukan peran tanah adalah menjaga suhu bumi. Oke, itu untuk nomor 12. Kita lanjut ke nomor 13. Nah, ini gampang lah ya. Di kelas 7 sudah pernah belajar tentang pengukuran. Kita konversikan satuannya. Di sini ada 3000 meter berapa kilometer. Nah, oke. Jelas lah ya, kalau misalkan di sini kita lihat 3000 kilometer itu kita lihat berapa anak tangga dari kilometer, hektometer, dekameter sampai ke meter, itu ada 3 anak tangga. Berarti kita hilangkan 3 angka. 3 angka 0 ya. Di situ hilangkan angka 3, maka jawabannya adalah jelas. Jawabannya adalah 3 kilometer. Ya, 1/1000. Berarti 3000 dibagi 1000 ya. Jawabannya adalah 3 kilometer. Ini gampang lah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, di sini ada cara untuk memanaskan air sehingga suhunya mencapai 50 derajat Celcius bila dinyatakan dalam skala Reaumur. Berarti kita mengkonversi dari derajat Celcius ke Reaumur. Oke, di sini ada 40 derajat Reaumur, 50 derajat Reaumur, 62,5 derajat Reaumur, dan 60 derajat Reaumur. Di sini jawabannya adalah 40 derajat Reaumur. Dari mana? Nah, di sini ada penjelasannya, di mana suhu air itu suhu awalnya adalah 50 derajat Celcius. Kita rubah ke dalam Reaumur. Rumus Reaumur adalah 4/5 dikali derajat Celcius. Maka 4/5 dikali 50 derajat Celcius. Oke. 50 dibagi 5 itu 10. 10 dikali 4, jawabannya adalah 40 derajat Reaumur. Oke. Itu nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Kelompok besaran turunan. Nah, kelompok besaran turunan beserta satuannya dalam sistem internasional yang benar ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat jawabannya yang mana ya. Oke, jawabannya ini 1, 3, dan 4. Kenapa? Karena ini pertanyaan adalah besaran turunan. Berarti di sini adalah volume, jelas satuannya adalah meter kubik. Terus ada gaya, satuannya Newton, dan panjang satuannya dalam meter. Oke, ini gampang lah ya untuk besaran turunan. Kita lanjut ke nomor 16. Nah, di sini ada peristiwa perubahan zat. Yang pertama ada air dipanaskan menguap, besi dibiarkan berkarat, besi dipanaskan membara, dan singkong difermentasi menjadi tape. Yang ditanyakan di sini adalah perubahan kimia. Nah, kita lihat mana sih yang perubahan kimia. Oke. Ada yang tahu jawabannya? Kita lihat jawabannya adalah yang 5 dan 4. Kenapa?
Oke, maaf di sini ada kesalahan teknis. Yang pasti singkong ketika difermentasi menjadi tape ini adalah perubahan kimia ya. Oke, kita lanjut ke, maaf ada kesalahan teknis dulu. Kita lanjut ke nomor 17. Jumlah karbon dioksida di udara suatu kota besar semakin meningkat karena jumlah kendaraan semakin banyak. Nah, di sini wali kota mengusulkan untuk menanam pohon lebih banyak. Setujukah kalian dengan usulan wali kota? Jumlah karbon dioksida semakin banyak, meningkat, kendaraannya pun semakin banyak. Nah, wali kota mengusulkan pembuatan pohon. Kira-kira sekalian setuju atau tidak? Oke, jelas ya. Setuju. Karena penanaman pohon dapat mengurangi pencemaran udara. Kenapa? Karena ketika semakin banyak pohon, semakin banyak cadangan oksigen yang ada di udara yang berguna untuk makhluk hidup di bumi. Oke, itu untuk nomor 17. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, ozon atau O3 merupakan salah satu zat yang banyak terdapat di lapisan stratosfer bumi. Menipisnya lapisan ozon akhir-akhir ini menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup di bumi, seperti makan banyaknya manusia yang terkena kanker kulit dan katarak mata. Nah, kita lihat berdasarkan ilustrasi dapat disimpulkan bahwa ozon merupakan, jawabannya di sini adalah merupakan molekul unsur yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, ini bahwa ozon merupakan molekul unsur yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kita lanjut ke soal nomor 19. Pada suatu daerah ditemukan limbah cair yang mengandung padatan. Di sini ada pasir dan tanah dan cairan minyak. Limbah tersebut mencemari air sungai sekitar pemukiman. Metode yang tepat untuk pemisahan minyak dan air limbah setelah terpisah dari pasir dan tanah adalah, jawabannya jelas ya. Di sini adalah distilasi. Kenapa distilasi? Karena distilasi merupakan proses pemisahan suatu campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup signifikan. Jawabannya adalah distilasi. Dan lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini ada beberapa perubahan materi. Di sini ada gula larut dalam air, beras digiling menjadi tepung, susu menjadi asam, air menguap, dan besi berkarat. Pertanyaannya adalah perubahan materi yang digolongkan ke dalam perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah jelas 3 dan 5. Kenapa? Ketika susu menjadi asam itu adalah salah satu contoh dari perubahan kimia, dan besi berkarat. Itu adalah perubahan kimia. Beda dengan perubahan fisika. Kalau perubahan fisika di sini ada gula larut dalam air, itu termasuk ke perubahan fisika. Jawabannya adalah 3 dan 5. Itu untuk pertanyaan di part 1. Mudah-mudahan hasil SAJ-nya nanti meningkat. Jangan lupa nanti ditunggu part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.